Halo guys, welcome back to our mini vlog. Jadi kita bakalan ngewawancarain owner salah satu pemilik dari rental motor dan mobil di Soluraya ini. Namanya Brother Trans. Oke, ini akun Instagramnya. Untuk lebih lanjut, ayo kita simak video yang satu ini. Saya Muhammad Raffi Umam dan teman saya Rizky Wulandari dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sebelumnya terima kasih buat mas-masnya buat meluangin waktunya untuk kita wawancara. Baik, langsung aja yang ke pertanyaan pertama, mungkin boleh perkenalan dulu mas nama lengkapnya. Kalau saya Bari Aditya Triana. Ini adik saya Wisnu Aji Triana. Selanjutnya mungkin bisa sedikit diceritakan kapan dirinya Brother Trans ini dan bagaimana sih perkembangannya sampai sekarang gitu. Jadi bisa diceritakan sedikit mungkin. Ini mau rental motornya atau rental mobil atau semuanya? Di sini nih, boleh semuanya di globalnya. Jadi Brother Transport itu awalnya di Jogja. Kebetulan karena saya juga asli Jogja kan. Kalau sejarah awalnya itu sekitar tahun 2012 itu saya jadi ini mulai benar-benar dari awal saya masuk ke dunia rental ya, dunia wisata. Karena sebelumnya saya nggak pernah kebayang mau ada di dunia ini tuh nggak pernah. Maksudnya di lingkungan pariwisata itu sama sekali belum ada bayangan. Awalnya saya kerja kantoran, kerja kantor jadi driver lagi. Jadi driver di sebuah kantor di Yogyakarta. Karena kantornya itu sering nyewa mobil, otomatis kan saya sebagai driver kan yang harus berkoordinasi dengan rental mobilnya. Nah, karena intens dalam arti karena setiap akhir pekan tuh kantor itu butuh mobil dan rental itu. Akhirnya komunikasi kan ngobrol sama ownernya dari rental itu. Terus ditawari, mau nggak ini jadi driver di sini, tapi bukan driver tetap. Artinya kalau kantor itu kan cuma sampai hari Jumat. Nah, Sabtu Minggu itu kosong. Nah, Sabtu Minggu libur itu si owner rentalnya itu bilang kalau mau Sabtu Minggu nyambi driver di sini itu freelance. Nah, singkat cerita mau, karena kan namanya orang kantoran kan ya kalau mau dapat uang lebih kan seneng kalau ada peluang untuk bisa dapat uang lebih itu. Sabtu Minggu saya coba ambil job di sana. Pengalaman benar-benar pertama kali masuk ke dunia rental itu saya bawa tamu dari Jogja ke Sumatera, ke Lampung. Itu benar-benar orderan pertama, job pertama di dunia pariwisata. Saya belum pernah ke arah Jakarta, saya belum pernah driver ke arah, bahkan waktu itu kan 2012 kan belum ada Android nih. Nah, itu kenapa saya cerita ini ada cerita uniknya di situ, pengalaman banget itu. Saya nggak pernah ke arah sana, saya nggak tahu jalan. Akhirnya saya ngeprint Google Map. Google Map benar Google Map itu yang saya ke warnet. Saya screenshot di servernya itu. Saya print itu sampai dapat 10 halaman apa ya? Itu peta Google Map dari Jogja sampai Lampung gitu. Sekarang nggak tahu. Nah itu saya bawa, akhirnya nggak berguna karena ternyata tamunya tahu jalan. Saya kan baca kayak itu bisa bawa. Nah itu dulu berkembangnya waktu berjalan kok. Semakin lama semakin nyaman di dunia pariwisata, semakin pelajari. Akhirnya saya resign dari kantor itu dan full jadi driver freelance. Itu dari tahun 2012 akhir sampai 2015 lah. 2014 itu sudah mulai inilah pro. Pro-nya itu maksudnya gini, sudah menguasai Medan, sudah menguasai lapangan, sudah menguasai trik-triknya di dunia pariwisata seperti apa.
akhirnya menerima per awal itu menerima orderan dulu, orderan mobil, orderan motor. Waktu itu belum banyak, mobil terutama. Jadi kalau ada tamu yang kemarin sudah pernah sewa kadang hubungi lagi, atau mulai buka iklan-iklan. Waktu itu masih toko bagus, kalau nggak udah OLX. Iya. Nah itu dulu nggak tahu kenapa para wisatawan itu acuannya itu dulu, sebelum IG sosmed itu berkembang. Itu orang kalau nyari apa itu ya toko bagus. Kalau nggak OLX, saya lupa pergantiannya tentang berapa, tapi saya ingat sekali saya dulu itu pasang iklannya di situ awal-awal, tapi nggak punya mobil, sama sekali nggak punya kendaraan. Jadi kalau ada orang order, saya lempar ke owner teman saya itu, yang owner rental itu, tapi saya yang driver. Jadi mobilnya dari dia, saya yang driver, tapi tamunya itu tamu saya. Nah, biasa udah waktu itu udah buka namanya agak bingung sebenarnya. Awalnya itu namanya Bitrans. Nah, ini yang di kaosnya Bitrans itu. Bitrans. Orang agak rancu dengan nama Bitrans itu. Jadi ini banyak yang salah paham, bahkan sampai kemarin waktu kita ada pertemuan hari kemarin itu orang masih mengira-ngira itu Bitrans itu Bari Trans, karena saya kan Bari ya, padahal sebenarnya bukan. Iya, sebenarnya itu apa namanya, Brothers namanya, Brother Trans. Nggak tahu dulu kok kepikiran itu Bitrans sih enak aja bilang gitu. Nah, mulai dari situ berkembang. 2015 saya ketemu dengan teman saya namanya Mas Anton dari Grace Transport Jogja. Nah, di situ itu saya jadi driver utama. Kenapa saya bilang driver utama? Karena memang kalau dunia rental itu jarang sekali yang dia driver itu permanen di satu rental. Hampir 99% driver di dunia rental itu pasti freelance. Cuman kadang satu driver itu diutamakan di satu rental, tapi dia nggak menutup kemungkinan bisa dapat dari rental lain gitu loh. Nah, saya waktu itu jadi driver utama di Grace Transport itu. Nah, waktu saya jadi driver di situ, Lebaran tahun 2015 itu saya ngobrol sama Mas Anton sebagai orangnya waktu itu. Mas Anton bilang saya, Mas Bari kayaknya ada peluang bagus nih. Kok masih ini aja, kita nyewain motor. Kan nggak semua orang punya budget untuk rental mobil. Coba aja kita sewa motor gitu. Banyak orang kan mau mudik kan, momennya waktu itu Lebaran 2015. Saya bilang, coba terus Mas Anton waktu itu mengamanahkan satu motor ke saya. Ya itu masih saya pakai namanya masih bukan Bitrans ya. Saya Bitrans itu hanya untuk saya jualan mobilnya, belum motornya. Karena Mas Anton waktu itu beli satu motor Beat, terus saya yang suruh bantu loka di motor itu. Ya saya lokeran di situ, jadi tim lokernya, delivery. Loker itu yang nganter Mas, yang nganter motor ada motor di sini. Ya istilahnya tim delivery itu kalau Jogja itu jarang yang itu delivery enggak. Kalau Jogja itu namanya tim loker. Makanya dulu ada apa namanya, komunitas besar di Jogja tahun 2015 sampai 2019 itu besar banget itu. Motornya itu bisa sampai 500 unit. Itu komunitas jadi satu garasi. Itu namanya tim loper Cakro TLC. Nah, itu gede banget itu. Di Jogja. Sekarang udah pecah jadi nama-nama sendiri. Nah, itu dulu, itu loper ya itu namanya. Saya dulu di Grace itu ngeloperin motor, terus tanggapan orang positif, rame, terus satu motor itu hampir nggak pernah istirahat rasanya itu. Jalan-jalan Mas Anton nambah lagi. Singkat cerita, saya juga ikut nambah. Saya punya modal, kebetulan waktu itu masih kredit, jadi saya punya uang untuk DP motor. Saya DP motor pertama saya di dunia rental itu Miosul GT. Miosul GT ya, 2015. Nah, itu saya coba, tapi saya masih gabung dengan Grace Transport. Saya belum menggunakan Bitrans sebagai rental motor. Saya Bitrans masih untuk menerima orderan mobil. Walaupun belum punya mobil loh, cuman untuk menerima orderan mobil. Nah, jalan. Saya itu mulai menggunakan nama Bitrans untuk mengelola motor itu. Jadi akhir 2015 itu mertua saya meninggal. Akhir 2015 mertua saya meninggal, ibu mertua. Akhirnya saya memutuskan yang dari awalnya saya tinggal di kota Jogja untuk pulang ke Kalibawan, ke daerah, ke tempat tinggal istri. Jadi saya nggak ngontrak lagi, saya nggak ngekos lagi, saya pulang ke desa karena adik-adik istri saya masih hijau-hijau. Nah, dari situ saya mulai lepas dari Grace Transport. Tapi bukan dalam hati renggang, nggak ada masalah, tetap baik. Cuman jelas sama lain otomatis nggak bisa
saya nggak bisa maksimal kan di situ, karena saya harus jauh banget tuh dari Kalibawang ke garasi Kristal itu bisa 1 jaman lebih lah. Menembus kota Jogja dari ujung-ujung lah, bukan kota lagi, ada kabupaten. Nah akhirnya saya mulai mengelola bisnis saya sendiri. Waktu itu saya masih sudah punya Mio Soul 1, Vario 1, sama Mio M3 kredit semua, jadi nggak usah bangga, kredit semua. Nah itu saya kelola tapi cuma bertahan 4 bulan karena jauh banget. Jadi kalau ngantar motor jam 1 itu berangkat jam 11 itu. Orang lain pesan rata-rata dari ini. Udah ada lagi, nggak mungkin yang mereka kabupaten kan. Dan biasanya kapan dipakai sekarang, ya wes langsung berangkat. Jadi repot lah, karena kerepotan cuma di 4 bulan saya pindah ke kota lagi, tapi tidak lagi gabung dengan Kristal tadi. Nah sudah sendirilah nama putra itu. Berkembangnya waktu, ya alhamdulillah. Nah di sisi lain kehidupan saya yang dalam mengembangkan Fitrans, ini adik saya kan waktu saya lulus SMA, saya Lulus STM saya 2014. Nah 2014, jadi waktu saya masih berkembang awal-awal di Data itu adik saya itu udah lulus STM. Nah kenapa saya cerita ini, karena ini ada kaitannya dengan perkembangan bisnis tadi. Nah waktu itu dia memutuskan untuk ke Jepang lah, singkat cerita dia memutuskan untuk magang di Jepang. Waktu itu ada kesempatan. Ada kesempatan. Gak pernah nyangka juga mas, siapa sih yang gimana ya, Jepang kan identik dengan disiplin segala macam. Di sisi lain kan waktu saya sekolah ini, maaf agak keluar sedikit dari ini, waktu sekolah ini gimana ya, agak pelajaran terus agak nakal lah saya. Ya nggak ada pikiran sama sekali kalau bisa sampai ke Jepang itu. Waktu itu ada kesempatan, saya ikut seleksi, yang seleksi juga itu ratusan waktu itu di sekolah saya. Ya alhamdulillah bisa lanjut. Itu tahun 2014 akhir. 2014 akhir berangkat ke Jepang. Jadi waktu itu saya masih belum kepikiran untuk memanfaatkan adik saya di Jepang. Kan gajinya gede itu. Tapi ya sudah lah, karena dia punya tujuan sendiri ke Jepang itu. Ya salah satunya untuk bantu keluarga juga gitu. Nah 2018 adik saya pulang dari Jepang. Nah 2018 dia pulang ke Jepang, saya baru kepikiran, dia kan punya bawang nih, ceritanya fresh money lah, kata ini sisa-sisa. Awalnya itu pengen beli CBR waktu itu, sebelum pulang itu udah bilang, wah aku harus beli CBR 250 cc, waktu itu harganya kalau nggak 74 juta ya. Namanya anak muda mas. Pengen punya impian katanya gitu, karena teman-teman juga beli. Nah terus aku dalam hati itu, nanti harus cetak racuni itu. Sudah dicetak racuni, akhirnya waktu dia pulang, terus nggak usah lah beli CBR, bawa motor, nggak efektif ini, terus beli motor aja gitu. Karena apa? Ada momen juga di 2018 dia pulang itu, saya mulai hijrah, boleh cerita ini? Saya mulai hijrah, dari saya punya sekitar 18 motor kredit. Akhirnya saya sadar bahwa itu salah, kredit itu salah. Akhirnya saya hijrah, saya habiskan semua motor itu. Maaf, hanya meluruskan mas, kredit itu sebenarnya nggak apa-apa dasarnya, cuman dalam artian ini ya leasing lah ya. Ini kaitannya dengan riba. Nah akhirnya saya hijrah, saya memutuskan untuk keluar dari riba itu ya, bukan kreditnya. Jadi saya keluar dari riba, semua yang berkaitan dengan riba saya habiskan. Ada yang saya kembalikan, ada yang berapa yang hampir lunas saya lunasi terus saya jual. Saya tinggal punya 3 unit waktu itu dari 18 loh. Dari 18 saya tinggal punya 3 unit. Nah ini ada saya bawa fresh money waktu itu. Terus pakai motor. Akhirnya terbelah BCK di depan itu. Motor pertama itu BCK di depan itu. Yang dibeli adik saya maksudnya. Dia beli, akhirnya modal BCE, terus dia beli, wah masih punya sisa. Setelah jadi lagi, oh nambah. Di satu sisi saya pengen gini, mungkin untuk pelajaran juga. Kebanyakan orang ke luar negeri, mereka niatnya merubah hidup, tapi enggak ternyata. Yang faktanya, karena kampus saya itu termasuk penyuplai TKW terbanyak. Jadi hampir rata-rata itu orang itu tujuannya mau jadi TKW lah. Kalau yang laki-laki TKW, nggak ada yang salah, sama sekali nggak ada yang salah. Dan itu bagus. Cuman ada berapa yang menurut saya sebagian besar itu mereka itu salahnya uangnya itu bukan untuk merubah hidup. Ya, yang lain. Iya, hanya untuk yang dirubah itu bukan yang dimaksud merubah hidup kan seharusnya ketika dia pulang itu kan hidupnya menjadi lebih baik. Tapi enggak gitu loh. Yang dirubah itu gaya hidup. Status. Gaya hidup. Renovasi rumah, kalau yang belum punya rumah ya bikin rumah terus dibikin sebagus-bagusnya dari uang gaji dia selama di sana. Ketika pulang ya nggak ada apa-apa itu. Yang keterusannya rumah yang mobil itu
apa itu salah? Ya nggak salah waktu keputusan dia. Cuman kalau kaitannya dengan merubah hidup, itu menurut saya kurang match gitu loh. Nah waktu itu adik saya nggak mau adik saya seperti itu gitu. Jadi saya pengen hasil dia selama 3 tahun di Jepang itu pulang itu ya ada sesuatu yang bisa diputar lagi gitu. Iya, bisa dipakai bakal jadi apa? Betul. Gitu. Jadi jangan sampai tuku CPR, tuku mana, nggak usah angko nanti itu. Jadi pipa kita harus bikin pipa air maksudnya. Sumbernya itu sudah ada. Saya sudah menggali sumurnya itu kan dari 2014 yang mulai 2012 yang mulai di pariwisata. Itu saya sudah gali sumur itu. Nah, tinggal airnya itu dialirkan lebih kencang lagi ke rumah kita gitu loh. Gitu. Pinggiril. Nah, gitu. Jadi karena dia bayar fresh money, masih yang pengen beli ini, beli itu, beli ini, gitu. Selama dia di Jepang saya nggak larang. Waktu dia masih di Jepang, karena apa? Ya pikirku kan dia masih dapat gaji dan segala macam. Tapi waktu dia pulang, otomatis kan sumbernya tertutup nih, sumber pendapatannya itu. Nah, jangan sampai hasil uang apa yang sudah ditampung ini cuma untuk keluar aja gitu, out, nggak ada innya gitu loh. Nah, maksudnya ya paham lah, itu dikelola lagi. Nah itu semuanya saya suruh jadikan motor. Waktu itu ya nggak semuanya 100% ya, tapi semua yang bisa dialokasikan untuk modal dimaksimalkan. Waktu itu dari situ 2018 itu jadi modelnya jadi nambah 1 motor PJ gitu, terus 3 NMAX, 2 NMAX ya? 2 NMAX, 1 Beat, 1 Vario. Waktu itu cash, riba. Berkah hijrah ya. Nah iya itu, iya nyambung juga dengan tujuan hijrah tadi itu. Terus kita kelola. Adikku juga ikut delivery di Jogja. Kan dia break setahun, jadi dia pulang 2018 itu sebenarnya bukan untuk stay di Jogja terus. Dia break setahun untuk 2000 tahun berikutnya dia berangkat ke Jepang lagi. Jadi dalam 1 tahun dia sudah mempelajari dunia rental, berkembang. Akhirnya dia berangkat lah dengan misi yang sudah berbeda. Misi dia berangkat itu sudah bukan lagi untuk mindsetnya udah beda. Mindsetnya cari modal untuk membesarkan bisnis ini. Karena udah ngerasain hasilnya gitu mas. Di saat ini apa namanya? Fun fact ya, bukan fun fact ya. Banyak teman-temannya adik ini yang sama-sama pulang dari Jepang, uangnya lebih banyak. Tapi setahun dia pas balik ke sana, hasilnya udah beda loh. Ya ada beda, berarti hasilnya beda itu ada yang sudah habis, ada yang salah investasi. Karena orang-orang yang pulang dari TKW dari TKI itu pasti jadi incaran gitu. Incaran untuk apa namanya berinvestasi segala macam lah. Misalnya apa sih? Dengan yang bilang Iya waktu itu saya memilihkan jalan ini karena sumur apa karena ini udah tak kelola dari 2012 gitu. Tinggal melanjutkan sebenarnya, bukan ngulang dari nol. Nah itu. Akhirnya misinya ke Jepang lagi untuk nambah modal gitu. Ya berlanjutlah sampai sekarang dia balik dari Jepang tahun 2021 ya? 2021. Iya, baru balik dengan ya itu tadi. Alhamdulillah berangkat kedua itu karena niatnya untuk memperbesar Mitrans. Hasil dari 3 tahun 2 tahun lebih dikit lah. Ya 2 tahun setengah lah di Jepang itu bisa dapat 3 mobil. Yang sekarang 3 mobil itu saya jadikan modal untuk membesarkan rental mobil saya. Jadi Mitrans ini ada unitnya, ada motor, ada mobil. Nah yang mobil itu mobil dari hasilnya si Aji ini. Di Jepang saya kelola di Yogyakarta. Nah yang di Solo ini bukanya. Nah mungkin Aji mau cerita. Yang di Solo ini bukannya dari bulan apa ya lupa. Pokoknya ini kan tahun kemarin mas, baru tahun kemarin ini masih baru memulai. Baru tahun kemarin itu kalau nggak salah bulan 5 saya menyewakan motor itu pertama kali nyoba mas, nyoba 1 unit dulu. Waktu itu momennya soalnya tepat habis lebaran, Sama ya, pas lebaran momen-momen itulah. Jadi orang banyak yang butuh buat entah mudik, entah yang dari kota ke desa butuh motor buat bilang ini. Alhamdulillah 1 unit itu jalan terus mas. Nah jalan-jalan saya mulai tertarik nih. Saya masih ada sisa modal lagi, masih ada sisa modal. Saya belikan 2 unit motor Di sini ya? Iya di sini. Jadi ada 3 unit. Ternyata alhamdulillah nih jalan terus. Iya. Alhamdulillah jalan terus.
kok gimana ya? Ya kita dari pusat intinya Tambahan. Terus saya rembukan sama Haji biar lebih efektif. Sekarang filter ini dibagi dua, ada dua. bukan dibagi itu dalam arti dipecah ya, tapi secara pengelolaan dibagi berdua. Haji yang mengelola rental motornya, karena dia tinggal sekarang di Solo bareng sama istrinya. Artinya motor itu kan harus digeser semua ke Solo. Jadi semua motor yang di Jogja sekarang udah di Solo. Sementara ini ya kita semoga nanti ada modal lagi untuk nambah lagi yang di Jogja. Nah yang untuk mobil di Jogja semua. Ditambah dengan niat hijrah tadi itu alhamdulillah banyak teman-teman saya yang juga tertarik untuk investasi. Jadi yang kita kelola sekarang itu selain dari unit kita sendiri, saya dan Haji juga ada beberapa unit dari investor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang sudah ada sementara ini total berapa unit di motor itu? motor itu ada 12 atau 13? Solo ada 11. Kemarin insiden 1. Jogja kan masih ada sisa berapa? 4 motor. 14 motor. 14 motor, 4 mobil. Sekarang yang kami kelola di Fitras ini. Selanjutnya mungkin model awal dulu waktu pertama Bintang sini mulai itu kira-kira untuk model berapa nih? Selain harga motor itu atau ada yang lain lagi selain motor? Enggak ada. Secara keseluruhan model Jadi awalnya bertahap, artinya kita nggak bukan bisnis yang kita punya 100 juta atau 200 juta kita jadikan enggak. Kita bermodal itu, dan kalau dibilang benar start modal awal Bitrans itu ya dari DP motor itu. Tadi itu 2015 modal berapa itu? Kalau nggak salah DP 2 juta kalau nggak salah itu. Alhamdulillah sampai sekarang berkembang. Ya itulah. Baik, selanjutnya ada nggak sih kendala yang sering dialami dalam Banyak. ya usaha ini mungkin bisa seru dan gimana cara untuk mengatasi kendala? Gini, setiap bisnisnya pasti ada risiko ya. Yang paling penting itu kan manajemen risikonya bagaimana. Karena gini, terutama kalau kaitannya dengan dunia perentalan ini, sewa kendaraan ini, resiko paling sering kita hadapi atau musuh terbesar kita itu adalah penggelapan unit, entah digadai sama orang yang menyewa atau dijual. Jadi yang gitu. Nah itu resiko yang sampai detik ini itu tidak bisa dihilangkan. Sampai detik tidak bisa dihilangkan. Cuma bisa diminimalisir. Nah, meminimalisirnya bagaimana? Tentunya dengan pengalaman ya, maksudnya dengan jam terbang kita sharing dengan teman. Salah satunya, ini mau cerita penanganannya dulu atau kendala yang sudah pernah dilalui dulu? Kendalanya dulu. Kendalanya apa aja gitu? Rekor rekor saya itu menangani kasus penggelapan ini 2 hari itu busar itu ini ya, Iya. busar dapat busar istilahnya. Jadi kita nyari motornya itu yang digelapkan itu 2 hari itu kita busar 5 unit dalam 2 hari. Itu kita kejar-kejaran waktu itu sampai kita berhentiin orang di tengah jalan dan segala macam, dramanya banyak banget itu. Nah itu rekornya. Tapi jadi awal-awal mau bangun bisnis ini kita kan bingung nih mau iklannya di mana. Waktu itu belum kepikiran Toko Bagus waktu itu atau Alex ya sekarang. Waktu itu masih pikirannya itu di kolam iklan di koran itu loh, kan suka ada kan. Dulu kan memang medsos kan belum begitu berkembang seperti sekarang kan. Instagram baru mulai tahun berapa itu mulai berkembang? Nah, iya, 2015. Nah, iya kan mulai upload itu pun belum orang beriklan di situ. Kalau belum tahu Iya. Ya, artinya kita nyoba untuk iklan di koran itu. Nah, ternyata itu menimbulkan masalah besar. Ternyata, kenapa? Karena marketnya pembaca koran itu kan orang lokal. Orang lokal, konteksnya waktu itu lokal Jogja ya. Nah, yang baca orang Jogja, yang menghubungi juga orang Jogja. Nah, ternyata mohon maaf sekali ini nggak ada skeptis, nggak ada apa. Ternyata yang kita temui waktu itu adalah orang-orang yang bermasalah. Orang-orang yang bermasalah yang pas kita kasih motor itu ada yang digadekan, ada yang dijual lah. Kesannya waktu itu. Dari sisi selektif, filter dan segala macam kita juga belum maksimal waktu itu. Masih awal, kita masih benar-benar apa istilahnya babat alas lah. Dan kita juga nggak ada mentor yang benar-benar bantu kita. Mari kita juga benar-benar masih ini. Kalau kita lakukan A, hasilnya apa? Kayak kita melempar sintesis atau apa gitu, antitesanya apa gitu. Kayak riset sendiri. Kayak riset. Kalau kita mintanya cuma KTP,
wah ternyata KTP banyak palsu, ternyata KTP nggak cukup nih, terus apa kita kembangkan. Itu pun sampai detik ini sudah hampir 10 tahun berarti ya saya di dunia rental, itu belum ada solusinya untuk yang benar-benar aman. Nggak ada yang benar-benar aman. Nah, adanya adalah semakin ya cuma kita minimalisir aja. Apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi dan segala macam, ternyata para pelaku itu ada mafianya ternyata. Ada tuh. Break. Nanti cap. Apa namanya? Ternyata ada mafianya. Apalagi untuk unit premium ya. Unit premium itu maksudnya yang cc-nya 150 cc ke atas, yang harga unitnya di atas 30 juta kayak NMAX, Systematic dan segala macam itu benar-benar sekarang saya bilang mafia karena mereka terorganisir. Sekarang kalau kita jaminannya cuma KTP itu banyak yang bisa masuk sekarang. Di Google banyak. Coba cari di Facebook Marketplace, cari KTP palsu gitu atau apa, banyak kok yang menawarkan jasa pembuatan KTP palsu. Nah, makanya itu mereka juga mengupgrade kemampuan mereka untuk ya pokoknya dalam hal modus penggelapannya gitu. Nah itu sampai sekarang itu masih cuman ya itu tadi sekarang apa yang bisa kita lakukan, apakah dengan seperti itu terus kita nggak menyewakan kan nggak juga gitu. Artinya kita juga harus terus mengupgrade kemampuan kita untuk meminimalisir resiko itu. Adu mekanik mas. Adu mekanik. Ya benar, adu mekanik gitu. Nah kuncinya adalah di screeningnya. Screening awal ketika orderan itu masuk, kita cek dulu siapa dia. Banyak alat untuk screening itu. Kemarin di pertemuan rental motor Indonesia yang ternyata baru tadi malam itu di Nur itu kita sering-sering juga banyak hal yang kita dapatkan dari teman-teman, bertukar informasi itu dari rental motor dari ujung ke ujung, ada yang dari Medan, dari Papua, datang semua teman. Nah itu tujuannya adalah selain untuk meningkatkan screening kita, screening filtering lah. Jadi patokannya sekarang udah bukan lagi kalau orang itu punya KTP terus bisa rental, tidak sesederhana itu. Gitu. Jadi ada kita punya beberapa indikator. Tuh kalau orang seperti ini apa indikasinya. Nah itu. Nah di satu sisi yang pasti adalah jam terbang. Jam terbang itu benar-benar sangat mempengaruhi kita dalam memfilter atau men-screening itu. Kadang kita itu dari orang baru tanya, Mas ready motor gak? Atau Mas mau sewa itu, kadang kita udah feel, udah paham gimana nggak? Kayak apa ya, intuisinya itu udah ini kayaknya kok ada ya orangnya. Apalagi kalau saya yang kalau ada orang WA gitu, ada orang masuk itu. Contohnya ya, yang pertama kali saya buka adalah profilnya WA. Profilnya, kadang kita lihat nomornya, filenya ada. Kalau udah berpengalaman, saya nggak bisa menceritakan itu karena itu baik pengalaman. Artinya itu nggak bisa saya turunkan, baik itu ke bahkan ke Aji yang sekarang lola di Solo. Intuisi itu gitu loh. Cuman kadang saya bantu Aji untuk mantau, gitu. Kadang mau tanya PJ, NMAX gitu, terus coba dong kirim data. Kadang kalau Aji kirim data itu, saya kira iya kok film itu jelek ya. Kayak kasus PC gitu, di Aji kita aman kok, saya film jelek. Nggak ada apa-apa, udah semuanya berjalan normal. Cuma kali oh tadi ternyata benar. Setelah waktunya diambil belum dikembalikan dan segala macam, ternyata digadekan. Nah itu ilmu-ilmu yang intuisi atau feel itu ya nggak bisa saya wariskan. Dari diri sendiri. Aci sebagai pemain baru di dunia rental, notabene kan dia belum ada setahun karena baru lebaran 2021, 22 kemarin baru start, itu pun belum start yang baru lari itu belum, masih pelan-pelan step by step gitu. Baru Desember kemarin motor yang di Jogja itu di Desember November ya, sekitar November kemarin. Artinya dia harus mencari sendiri feel-nya. Nah itu penting itu. Termasuk tadi malam kita sharing sama teman-teman itu juga, itu yang kita bentuk. Kita amati orang, kalau orang datang terus ketemu orangnya kadang gerak-geriknya, terus bahkan dari cara ngomongnya itu kadang udah ini loh, kayaknya berbelit-belit terus ini kayaknya bukan wisatawan ini kayak orang sini. Ini bisa nggak bilang kalau orang sini itu bermasalah nggak itu, tapi kadang ada feel wah ini orangnya nggak jujur lah misalnya. Nah itu screening yang screening secara by data ada, terus dari feeling juga ada gitu. Ya walaupun feeling itu kan bukan jadi acuan utama ya, pasti ada message juga. Saya juga sering kayaknya orangnya bermasalah, tapi terus biasanya kalau ada antara iya atau enggak, tapi kok kebanyakan iya tapi kebanyakannya cuma dikit. Biasanya cuma saya kasih syarat tambahan biasanya, kayak misalkan
kita ada kewajiban untuk mengirim live location ketika kita request. Saya beberapa kali begitu. Jadi kalau nggak lost artinya itu kita kok ada yang ganjel lah. Ada lepas. Tapi kalau mau di ini kok kayaknya orangnya jujur gitu. Saya bilang gitu. Nanti kalau kita ada kewajiban biasanya dari kantor itu untuk minta live location ketika untuk waktunya ini random tiba-tiba. Nah, saya yakin kalau wisatawan itu oke, atau nanti memang dia benar-benar jujur gitu, nggak ada niat aneh-aneh, nggak apa-apa live location kan hanya live location aja kan. Apalagi dia bawa barang kita, ya wajar lah kita ingin menunjukkan kekhawatiran kita gitu loh terkait barang itu loh. Nah itu seperti itu. Jadi biasanya kita minimalisir dengan screening, terus screening data ya, baik nomor WA, media sosialnya, penyewa dan segala macam, dan juga dari field. Nah itu yang butuh dipelajari. Masalah itu pasti ada. Iya, kadang-kadang ada firasat. Nah, satu yang saya tanamkan dalam saya secara pribadi, ya, tapi ini person ya, sifatnya person. Asalkan kita mulainya dengan sesuatu yang halal. Itu person ya, berarti setiap orang beda. Asal kita mulai dengan sesuatu yang halal dan kita yakin untuk mencari ridho Allah, artinya kita nggak melenceng dari jalur yang sudah ditetapkan oleh syariat. Saya yakin kok apapun yang terjadi di situ itu dari ketetapan Allah gitu. Jadi ikhlas saja. Saya juga pernah kehilangan motor, pernah kehilangan mobil, pernah saya Avanza hilang pas 2020 kemarin saya kehilangan satu unit Avanza. Sampai sekarang nggak ketemu. Motor juga kemarin hilang. Artinya bukan saya terus meremehkan kehilangan itu sebagai alat mobil. Enggak, itu juga uang gitu, itu juga modal, juga rasanya gelu, sedih, wajar ya manusia. Cuman ya sudahlah. Artinya pasrahkan aja lah gitu. Nah itu yang saya yakin itu sebagai backup bisnis saya. Bahwa kalau kita tuh nggak ada yang melenceng dari sini, kita lakukan benar-benar sesuai aturan yang ada, insya Allah Allah juga melindungi. Udah pasti. Mungkin selanjutnya ini maaf mungkin bertanya terlalu intens ini. Ya Allah. Penghasilan per bulan mungkin ya? Per hari. Ya per hari. Saya nggak bisa bilang global, maksudnya nggak bisa itu karena fluktuatif banget kan penghasilan itu. Cuman saya akan menyampaikan omset rata-rata setiap unit. Kalau itu kan lebih fair. Maksudnya kalau saya global saya juga jujur saya belum nggak pernah ngitung. Maksudnya kalau itu mungkin berapa? Yang di sini berapa sehari, berapa yang sewa, di sana berapa, itu beda-beda gitu. Kalau dihitung per hari silakan dibagi sendiri. Maksudnya cuman karena kami pembukanya setiap bulan. Sebulan sekali pembukaannya. Rata-rata untuk mobil itu 20 kali jalan. Motor setiap bulannya 20 hari jalan per satu mobil. Alhamdulillah sudah jalan selama ini tuh nggak pernah meleset. Alhamdulillah. Ya kecuali corona ya. Seharinya 20 kali. Per bulannya 20 hari jalan. 20 kali jalan Satu mobil. Rata-rata. Di harga Kalau macam-macam. gini, kalau kenapa saya nggak bilang harga? Karena harga itu berubah-ubah mengikuti momen. Kayak misalkan hari besar. weekday juga beda, weekend juga beda. Weekend mungkin kalau weekendnya masih weekend yang weekend biasa itu masih sama. Tapi kalau weekendnya udah ada long weekendnya, misalkan hari ya kita ada momen-momen wisata lah. Mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah di pariwisata atau sekarang bergerak di pariwisata pasti tahulah momen-momen itu. Bahkan hotel juga seperti itu kan. Hampir semuanya juga memanfaatkan seperti itu. Jadi ada beberapa momen itu yang harganya itu bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat bahkan. Ambillah minimal. Apa? Minimal, harga minimal. Ya, kalau harga dasarnya untuk sewa motor itu pun tergantung motornya lah, susah tuh. Motor tak sebutkan. Ambillah minimal. Ya, paling murah itu Honda Beat. Kalau untuk motor, kalau Honda Beat itu sekitar 80.000 satu harinya. 80.000 untuk Vario itu 90.000 sampai 100.000. Untuk yang NMAX itu NMAX lama, model sebelum 2019 itu 120, setelah 2019 jadi 130. Itu makanya saya mau nyebutkan tuh terlalu banyak. Facemate beda lagi, KLX beda lagi, cara beda lagi, mobil. Nah itu. Jadi kalau motornya tadi Mas, Ya. berapa kali dalam sehari satu motor? Motor mungkin Aci yang akan jawab.
Sebenarnya sama mas, hampir rata-rata itu pasti dalam 1 minggu itu pasti Sabtu Minggu itu pasti. Jumat, Sabtu, Minggu itu hampir pasti jalan. Tapi kan di awal minggu seperti Senin, Selasa itu kadang-kadang nggak jalan. Jadi ambillah rata-rata ya sama 20 hari. 20 hari. 20-an lah, 20-an hari. Karena itu menjadi target minimal. Target minimal. Nah, target minimal adalah 1 unit itu jalan 20 hari per unit, baik motor atau mobil. Ya, alhamdulillah. Untuk harga, untuk omset benar-benar real Itu omsetnya pun berapa? Ya itu tergantung. Itu pun momennya. masih dikurangi dengan biaya maintenance unit per unit. Itu kan namanya motor dipakai terus kan perlu servis juga mas. Kalau Iya. Ganti part segala macam. bersih dari kesenangan gitu. Enggak, Enggak, susah itu mau bisa. disebutin gitu. Nah, iya, beda-beda soalnya. Apalagi kalau kita sewa tempat, meng-hire orang, kan ada kalkulasi lagi. Iya. Beda bulan, beda penghasilan. Nah itu fluktuatif banget. Di sisi lain itu pun kalau dalam 1 bulan itu nggak ada unit yang istilahnya trouble dalam artian yang tadi digelapkan itu bisa loh mas, digelapkan itu menghancurkan omset 1 bulan bahkan 2 bulan 3 bulan ke depan bisa itu. biaya untuk booster itu juga untuk biaya kan. Ya artinya ya itu tadi kita ada target 1 unit itu 20 hari dan hampir sejauh ini mungkin kecuali awal tahun ya. Jadi kalau di dunia rental itu bulan Januari, Februari, Maret, April sampai ketemu Lebaran itu biasanya bulan-bulan calling down. omsetnya ikut calling down. Entah gitu. orang males berpergian atau kerja Ya, momennya. Momennya bukan momen wisata. Iya. Momen wisata itu Itulah. mulai dari benar-benar habis Lebaran pun kalau kayak sekarang Lebarannya bulan Maret itu mungkin belum begitu kan. Yang pasti ngangkat itu habis liburan sekolah Juli sampai Desember itu momen kita istilahnya dalam tanda kutip panennya lah. Bulan-bulan itu kan juga banyak liburnya. Banyak gitu. liburnya, banyak yang kuliah juga baru pada masuk dan segala macam. Ya itu momen-momennya. Jadi wisata juga ada momen-momennya gitu. Kayak Januari kayak seperti ini, ya mungkin nggak sampai 20 hari gitu loh. Mungkin nggak sampai 20 hari. Ya kita nggak tahu kan, Januari juga masih berjalan. Jadi masalah omset itu fluktuatif mas. Susah. Gitu. Selanjutnya mungkin namanya usaha itu kan pasti ada suka duka kadang bosennya, mungkin bisa diceritain suka dukanya selama Dukanya. bergerak gitu. Banyak. Sukanya ketika liburan terima duit akhir bulan ada sisa, berarti ada sisa itu udah dibagikan investor dan segala macam, terus sisa itu suka itu. Ya, Itu udah tapi pastinya. dukanya ya bukan duka gimana ya, lebih ke kadang itu kita merasa capek itu kalau ada yang bermasalah itu mas, apa ada yang orang-orang nakal yang memanfaatkan kita. Iya itu kasus penggelapan itu. Karena kita udah minimalisir seperti yang saya bilang tadi, udah screeningnya udah kita Udah menjalankan bagus. SOP-nya. Itu pun masih banyak kasus. Bukan berarti terus saya sampai sekarang nggak ada kasus, itu enggak gitu loh. Ada banyak kasus juga. Tapi ada yang berat, ada yang ringan kasusnya gitu. Tapi seringan-ringannya kasus itu tetap menyita pikiran. Kadang itu aduh kesel sih gitu. harus Mental mas. harus nyari orangnya, harus nyari info terkait unitnya di mana. Belum nanti kalau udah ketemu unit itu udah berpindah tangan, misalkan digadai atau dijual, kita harus masih negosiasi, harus berkoordinasi dengan kepolisian dan segala. Itu titik-titik kadang itu aduh males nih dunia rental, kadang itu aduh capek lah gitu. Cuman kembali lagi saya mau berpindah bisnis pun aku yakin ada resiko juga gitu loh, nggak ada yang bersih. Ya sudahlah, sekarang sementara kita jalani dulu ya, kita kembali ke niat awal ya, ini bismillah, ini untuk rezeki dan segala macam ya, gitu aja. Selanjutnya Oh ya, kadang ini juga dukanya, bukan duka tapi
titik jenuh, titik capek banget itu kalau pas high season. Karena yang ngelola misalkan 14 unit itu satu hari kita antar, kita ambil, itu nguras energi Mas. Kadang di titik itu kadang itu aduh jebol kesel banget ya. Titik capeknya aja, tapi ya tetap bersyukur. Baik, nah, selanjutnya sebelum berdirinya Brother Hotel sini, mungkin Mas Haji itu ada keinginan nggak sih selain rental ini, pengen usaha apa gitu selain rental ini sendiri? Saya nggak tahu kalau Aji. Kalau saya pribadi sebenarnya ada Mas rencana ke bidang usaha lain. Soalnya berkaca dari yang udah pernah terjadi, kita mengandalkan di sektor pariwisata. Ambillah kemarin itu COVID-19, nah itulah COVID-19. Pariwisata kan Ya, menurun. bukan menurun, mati. Mati. Orang nggak boleh kemana-mana. Jadi sektor orang yang mengandalkan hanya di sektor itu, ya nggak ada penghasilan. Mungkin apa yang pengen aslinya sebelum rental ini? Kira-kira pengen usaha apa sih selain rental ini gitu? Apa ya? Banyak. Kalau keinginan itu banyak. Keinginan itu banyak apa ya? Kuliner ada, di sablon tuh maksudnya apa berarti? Sablon juga. Percetakan. Ya itu juga ya pengen. Cuman saya sementara ini lebih fokus ke sini dulu, ke menyetabilkan ini dulu, ini stabil, baru ke yang lain. Kan nggak mungkin kalau ini belum stabil kita udah lari ke sini. Setidaknya karena dia udah ada kakaknya yang sudah bergerak di sini. Jadi kalau saya dulu sama sekali nggak ada kepikiran di dunia rental ini, di dunia pariwisata ya mesti lebih ke, tapi mindset menjadi pengusaha itu sudah ada sejak SMA. Jadi SMA itu saya sudah ikut, kalau zaman dulu itu kan ada multi level marketing kan, MLM, MLM yang kerja cari orang katanya. Iya. Itu kan benar kita untuk mindsetnya itu mindset pengusaha. Nah, saya dari SMA itu udah suatu saat harus jadi pengusaha, tapi usahanya apa itu yang belum ketemu gitu. Usahanya apa itu belum ketemu, itu berjalannya waktu ternyata jadi pengusaha betul-betul dan segala macam ya, ngalir aja Mas, ngalir. Tapi apa ya, kayak mindset itu saya jadikan apa namanya, lokomotifnya itu apa ya, relsnya itu. Pokoknya apapun pekerjaan saya waktu itu, jadi nih dari saya mulai harus bekerja, mulai dari lepas sekolah ya, berarti dari lepas sekolah itu saya selalu mencari pekerjaan yang bisa saya sambil untuk hal lain, itu pasti. Untuk diri saya sendiri waktu saya terapkan standar pekerjaan saya itu harus pekerjaan yang bisa saya sambil. Nah, waktu itu awal-awal pekerjaan saya jadi marketing, karena marketing itu kan yang penting target terselesai saya bebas. Nah, itu bisa banyak. Kalau sebelum rental ini usaha yang sudah dicoba itu banyak banget ya, tapi ya itu tadi nggak ada yang berkembang. Sampai akhirnya saya harus menjadi karyawan murni. sempat putus asa, terus lah pasrah usaha, jadi pengusaha capek gitu loh. Akhirnya ya wes lah jadi sopir ya lah. Jadi pekerjaan yang pasti aja, yang aman setiap bulan gajiannya, nggak usah. Kalau marketing kayak gini, kalau marketing itu kan pekerjaan, walaupun itu karyawan dan ada gajinya, tapi gaji marketing pokok itu pasti kecil, karena gaji yang gede itu dari insentif penjualan. Nah, waktu itu saya udah mikir, capek lah mikir marketing, mikir apa. Saya dari awalnya jadi pekerjaan dari marketing yang supaya bisa nyambi, akhirnya itu jadi driver itu. Sing gajinya tetap wis ra mikir, sing penting iso ngegas mobil tekan tujuan wis selesai, akhir bulan jadi gaji. Tapi ternyata Allah ngasih jalannya dari situ. Ternyata dari situ saya juga nggak nyangka bahwa kantor itu akan nyewa mobil setiap minggunya, itu saya nggak nyangka. Ya ngalir aja. Akhirnya kalau ada peluang, akhirnya ya sudah seperti yang saya ceritakan tadi itu. Kalau udah jalannya udah insya Allah. Iya itu. Alhamdulillah. Oh iya, justru
usaha yang pengen saya cita-citakan dari kecil itu malah baru terwujud ketika COVID kemarin. Rental PS. Oh, rental. Jadi saya itu kan dari kecil seneng main game kan, seneng PS-an dulu itu demi PS. Karena gini, orang tua zaman old, zaman saya kecil itu PS-an itu benar-benar jadi sesuatu yang haram. Sama. Kalau kita ketahuan main PS itu pasti dimarahi habis-habisan, sampai harus lewat kebun lah perginya, harus delik kasarannya gitu. Harus sembunyi-sembunyi biar bisa main PS. Nah, saya waktu itu pengen punya usaha PS suatu saat. Nah, itu kecapean waktu COVID itu pun nggak sengaja. Berarti melihat peluang di pariwisata yang nggak ada sama sekali. Wisatawan benar zero ya, benar-benar zero. Wisata nggak ada wisata. Saya ingat banget sampai mobil motor waktu itu aki saya lepas semua. Saking nggak jalannya. Mobil itu 3 bulan nggak jalan, sama sekali nggak jalan. Jadi aki tak lepas, masih ada videonya. Jadi sampai tak perkopi terpal itu mobil itu di kebun ini. Ada pergerakan. Nah, saya nyari peluang tuh waktu itu jualan semangka, iya waktu COVID ya, jualan semangka tapi karena nggak bakat busuk semua. Minyak kayu putih. Jual obat-obatan herbal kayak gitu, iya tapi nggak terlalu besar. Nah, saya melihat peluang banyak orang yang bosan di rumah WFH kan. Akhirnya apa? Wah, ini rental PS kayaknya. Karena jadi triggernya itu teman saya punya rental yang offline yang di ruko itu tutup karena nggak boleh, orang kan nggak boleh ada kerumunan kan. Akhirnya ditawarkan ke saya, wah peluangnya bagus nih. Akhirnya saya beli beberapa, tidak semua. Terus saya rentalkan, saya antar PS-nya itu ke rumahnya. Nah itu kalau kaitannya dengan cita-cita usaha itu baru kecapai waktu COVID kemarin. Tapi ya ternyata setelah COVID berangsur menurun kasusnya, orang udah bisa keluar dan segala macam, wisata sudah mulai berkembang. Ternyata PS-nya nggak jalan. Karena orang udah bisa keluar kan, udah nggak bosan lagi, apalagi ngegame lewat data udah bisa, ya tak jual lagi, kembali lagi ke kita tentang mobil. Ini mungkin yang terakhir, sekarang mungkin kan banyak mahasiswa atau siswa SMA itu pengen jadi pengusaha juga Mas. Mungkin Masnya ada tips atau saran itu gimana sih jadi pengusaha yang baik ya? Yang baik atau yang apa? Yang baik itu konteksnya apa? Yang mulai yang baik, penghasilannya lancar gitu loh. Ya, semua orang itu. Mahasiswa itu pengen pengusaha nanti bakal banyak penghasilannya. Mungkin ada saran buat orang-orang yang pengen juga menggeluti dunia wirausaha. Yang pasti sesuaikan dengan passion itu pasti. Saya bisa berkembang di dunia rental itu bukan sesuatu yang benar-benar dari sama sekali nggak ada kaitannya dengan passion saya, enggak gitu. Passion saya itu kan salah satunya jalan-jalan. Makanya saya senang explore dan segala macam. Nah ya saya akhirnya menjalani bisnis wisata waktu itu. Di awal saya sebagai driver freelance itu. Saya mindsetnya adalah saya dolan dibayar. Jadi jalan-jalan tapi dibayar. Dengan tamu saya pengen kemana? Alhamdulillah ketika saya jadi driver waktu itu apa namanya, Jogja itu bukan Jogja lagi, Jawa sudah semuanya saya ambal apa ya. Misalnya ya saya kunjungi semua, Jogja, Bali, bahkan tempat-tempat yang wisata-wisata yang wah saya pengen banget, saya kayak Bromo dan segala macam itu, Ijen, saya bisa ke sana gratis dibayar. Gratis dan dibayar. Itu sesuai dengan passionnya. Jadi tetap sesuaikan dengan passionnya masing-masing. Setiap orang kan passionnya beda-beda. Ada yang passionnya itu sesuai dengan jurusan dia kuliah, ada yang passionnya karena dari pengalaman hidupnya, ada yang dari hobinya dan segala macam. Intinya jangan sampai ketika mulai usaha itu benar-benar terbebani dengan usaha yang dilakukan itu. Jadi harus benar-benar enjoy dalam melaksanakan itu. Sesuai dengan passionnya tadi. Suka masak ya silakan di kuliner. Cuman kalau saya ditanya, karena ada beberapa teman-teman itu yang juga tanya ke saya di Jogja itu, ki bisnis apa ya sing penak itu. Konteksnya penak buat teman-teman saya itu bukan penak yang apa ya, yang penak itu berarti modal cilik. Iso menghasilkan itu, nek iso ora ono resikone gitu. Kalau saya tapi dari saya berarti mungkin motivator atau pebisnis saya punya pandangan saya. Kalau saya bikin bisnis itu sesimpel mungkin dimana kalau orang itu, kalau gini, bisnis itu kan kaitannya dengan jual beli ya. Artinya kita menjual apapun itu, entah jasa atau barang, dan orang itu membeli produk kita gitu loh. Di rental juga, saya juga jual jasa sewa. Orang membeli sewa kita. Nah, ketika orang itu mau membeli itu di tempat kita, di bisnis kita, mau memberikan omset di bisnis kita, orang itu nggak takut, nggak ragu, nggak berpikir yang aneh-aneh dulu, karena mereka udah tahu apa yang dia beli dan berapa yang harus dikeluarkan untuk beli itu. Makanya saya biasanya ngasih saran ke teman-teman yang pengen penak tadi itu. Kalau masalah PT dan lain saya nggak tahu ya, perusahaan besar pabrik itu pusing saya nggak bisa ngarahkan sana, itu modalnya besar banget. Nah makanya saya selalu menyarankan carilah bisnis yang paling sesederhana mungkin. Ketika orang datang ke bisnismu, ke tempat jualanmu, itu orang nggak ragu, nggak mikir, mereka udah tahu apa yang dia beli di situ, berapa uang yang kemungkinan mereka keluarkan. Contohnya apa? Angkringan. Orang itu datang ke angkringan udah tahu mau beli apa,
harga standarnya berapa, alah paling ST 2.000 3.000. Berarti mereka udah tahu, mereka udah siap lah dengan kemungkinan uang yang akan dia keluarkan. Jangan buru-buru untuk bikin bisnis yang gede, wah, terkesan ya itu memang ada kebanggaan ya kalau kita buka bisnis. Contohnya bisa di kuliner, kita buka kafe yang wah gitu sampai lampunya kelap-kelip, taman bagus, semuanya ditata rapi dan segala macam. Ya kita punya kebanggaan di situ. Tapi orang mau datang itu kita harus bisa menjadi pembeli. Berarti kita harus berada di sisi pembeli. Orang itu pada datang mikir nggak ya? Kirkoni piro sesuaikan dengan sebelumnya disesuaikan dengan target market kita. Kalau target kita orang-orang kaya kan kita buka di Kemang, Jakarta, segala macam, ya monggo lah. Atau kita punya di Malioboro yang benar-benar ya titik area wisata, ya monggo lah. Mungkin mau bikin yang segemerlap apapun mungkin akan laku. Tapi kalau kita sesuainya dengan budget yang ini, terus target market kita juga ya maksudnya middle low dan segala macam, ya jangan sampai orang datang itu takut duluan gitu loh. Udah mikir, wah padahal sebenarnya gini, ada pengalaman ini dari teman saya. Dia itu di kampung buka kafe di Kulon Progo di daerah Wates. Dia mikirkan konsep yang wah, tapi ternyata ketika di aplikasi orang itu takut datang ke kafe itu. Ini cerita nyata ini. Sampai dia adakan riset, kenapa sih orang takut gitu? Karena mereka udah takut duluan. Padahal teman saya ini tempatnya tok yang wah. Kalau orang itu mau masuk, datang dan lihat menu, itu murah sebenarnya. Ya standar kafe lah, berarti murah, bukan kalau disandingkan dengan angkringan dan segala macam, mungkin lebih mahal. Cuman standar kafe itu murah gitu loh. Nah maksudnya bahkan untuk orang melihat menu aja udah takut duluan gitu loh. Ternyata nah akhirnya dia tutup, dia bikin pakai di tempat yang lebih sederhana, jauh lebih sederhana. Dia malah laris. Jadi orang nggak ragu untuk datang. Artinya ini nggak usah terlalu berpikir terlalu wah dulu gitu loh. Yang penting jalani dulu. Kalau perlu ATM dulu aja. Amati tiru modifikasi ya. Kalau perlu AT aja dulu. Jangan buru-buru modifikasi. Amati bisnis yang kita bidik itu apa. Kalau kuliner ya kuliner, kalau konveksi, tiru dulu. Kita itu harus sampai ke level niru dulu baru modifikasi. Jangan buru-buru niru dan modifikasi dulu, kalau menurut saya loh. Karena modifikasi itu sesuatu yang akan ada dengan sendirinya. Ketika minimal kita sudah bisa meniru. Ya, kalau udah bisa meniru dulu dengan baik, bisa orang lain bikin plugin plugin itu kan kalau yang di Indonesia kan nama, brand dan segala macam. Tapi kalau cara itu kan boleh ditiru sebenarnya. Kalau menurut saya loh. Orang bikin mie ayam ya gitu-gitu aja, berarti caranya gitu. Itu aja gitu. Minimal kalau kita bisa bikin mau bikin mie ayam misalnya, bikin mie ayam yang selevel itu dulu, yang kita tiru. Baru kalau kita sudah bikin yang selevel itu, baru kita modifikasi. Kira-kira kurangnya apa? Kurangnya apa tuh? Ini kayaknya enak nih, bukan mie ayam tapi mie sapi misalnya. Ditambah daging sapi atau tambah apa? Itu monggo lah. Jadi teman-teman itu nggak usah takut untuk memulai dengan modal seminimal mungkin. Gini, untuk terkait modal ya, biasanya orang itu modalnya terkait modal. Minimal jadilah pribadi yang bisa dipercaya orang dulu terkait modal ya. Bangunlah orang itu kalau mau ngobrol sama kita atau bekerja sama dengan kita itu jangan takut dulu orang itu.